Revisi Undang-Undang Penyiaran, Revisi Undang-Undang MK, Revisi Undang-Undang TNI dan Polri, termasuk juga revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang dilakukan oleh DPR Republik Indonesia. Merevisi berbagai macam undang-undang, namun katanya tidak masuk dalam daftar prioritas proses legislasi yang seharusnya dilakukan oleh DPR Republik Indonesia. Dan juga muatan serta prosedurnya sendiri menuai banyak kritik, bahkan riskan dipolitisasi. Sebenarnya kenapa ya harus terburu-buru merevisi undang-undang ini? Ini adalah periode namanya lemdak, periode dalam politik pemerintahan tuh seharusnya tidak mengeluarkan, dan DPR ya, produk-produk, undang-undang atau kebijakan yang bersifat strategis. Kenapa? Ini karena masa fase sudah terpilih anggota DPR yang baru dan kemudian ini dalam posisi transisi. Ini bisa dimanfaatkan oleh sekelompok orang, oligarki, politisi untuk memasukkan agenda kepentingan mereka. Dan kejadiannya adalah dengan gambaran mendesakkan perubahan undang-undang yang penuh kontroversial isinya, dilakukan dengan cara tergesa-gesa, ya, tidak melibatkan partisipasi masyarakat luas, tidak jelas apa alasannya tiba-tiba ada revisi undang-undang TNI Polri, urgensinya di mana gitu. Dan alasannya nggak bisa dijawab oleh DPR. Alasannya ini pernah dinaikkan sejak undang-undang kejaksaan direvisi. Loh kok alasannya jadi tidak substantif? Alasannya karena cemburu antar kelembagaan. Bukan kemudian membahas undang-undang yang harusnya diselesaikan sejak lama, yang sudah belasan tahun tidak maju-maju. Ketua YLBHI Muhammad Isnur menjelaskan, seharusnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan, masyarakat dilibatkan. Revisi undang-undang semestinya juga dikonsultasikan lebih luas terkait akar masalahnya. Akan tetapi menurut Isnur, yang terjadi saat revisi undang-undang ini memperlihatkan komunikasi yang tertutup, mendesak perubahan, dan terkesan tergesa-gesa. Sama seperti yang terjadi pada 2019, masuknya beberapa revisi seperti revisi Undang-Undang KPK ataupun revisi Undang-Undang Minerba, mencerminkan kehendak kekuasaan oligarki dan kepentingan pemodal. Di dalam prinsip negara hukum itu kan seperti pedang bermata dua. Yang pertama, hukum itu dijadikan sebagai dasar untuk melindungi rakyat, tetapi hukum itu juga bisa dijadikan sebagai alat bagi penguasa untuk melakukan tindakan-tindakan represi. Nah, ini yang membahayakan. Sementara itu pada Senin 27 Mei 2024, organisasi pers, gabungan pers mahasiswa dan organisasi pro-demokrasi melakukan aksi unjuk rasa, di mana mereka menolak pasal-pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Pakai cepat bikin undang-undang ini sudah dilakukan ketika undang-undang Cipta Kerja. Ketika berhasil, bikin lagi kita undang-undang revisi MK, bikin lagi kita undang-undang IKN, Minerba. Kayaknya DPR akan model SKS satu malam tersebut, yang sebenarnya tidak mencerminkan aspirasi. Keesokan harinya, 28 Mei 2024, Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Aktas menerangkan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran di Balik saat ini ditunda. Penundaan pembahasan ini berdasarkan permintaan dari fraksi Gerindra. Kalau saya anggota DPR satu-satunya, saya berhentiin semuanya. Tapi ada 580 orang yang mewakili 580 kepentingan. Masing-masing punya kepentingan, bos. Dan dalam alam demokrasi semua kepentingan harus ditampung, diakomodir. Jadi saya berada dalam kepentingan di mana memastikan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat melalui media. Adapun 3 poin tuntutan organisasi pers tersebut yakni segera batalkan seluruh pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Kedua, revisi UU Penyiaran harus melibatkan organisasi pers, gabungan pers mahasiswa, dan organisasi pro-demokrasi. Ketiga, pers meminta DPR harus memastikan perlindungan terhadap kebebasan pers, kebebasan berekspresi dalam setiap peraturan perundang-undangan. Apakah masih ada ruang suara kritis dan harapan tuntutan ini didengarkan? Pertama, kewajiban itu ada di DPR-nya sendiri. Saya bertanya, kemana yang namanya koalisi perubahan? Kemana suara Nasdem? Kemana suara PKB? Kemana suara PKS? Kemana suara koalisi PDIP dan P3 di sana? Kemana suara yang mereka omongkan saat kritis saat pemilu? Kampanye mereka yang begitu terbuka dan kritis pada pemerintah, mana suara mereka? Kok jadi tenggelam ya? Apakah itu karena semata-mata dalam renegosiasi jabatan di pemerintahan?
nggak ada pilihan lain. Sekarang kita saatnya membaca seksama undang-undang itu, memahami resiko dan dampak dari undang-undang itu kepada kita semua, dan semua akan kena. Akhirnya memaksa kita harus bergerak. Ya, gunakan semua cara, baik pendapat umum di opini, di sosial media, datangi DPR-nya, atau bila perlu kita berdemonstrasi bersama kembali seperti 2019. Sangat disayangkan, revisi undang-undang ini minim partisipasi publik dan juga rata-rata membungkam kebebasan berekspresi, menyinggung independensi, bahkan juga membahayakan demokrasi. Bagaimana menurutmu? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.